Indonesia memang negara antik, makanya sekarang menjadi lirikan seluruh dunia, terutama Arab. Arab tuh ambisi betul-betulnya menguasai Indonesia. Kenapa? Sangat murah hidup di Indonesia. Di Arab pening itu, karena mas kawin mahar nikah sama perempuan aja itu murah, bisa dibagi dua kalau di Amerika, di Arab itu. Artinya kalau foto bercerai itu layak dituntut untuk dibagi dua. Kalau di Indonesia dibagi dua habis cuma 100.000 selesai. Jadi memang serpihan surga itu sebenarnya di Indonesia. Ya itu tadi, orang tidak punya pekerjaan, enjoy, tidak pernah susah, tidak pernah problem. Jadi mungkin saya bayangkan itu kayak kaum Bani Israel tempo dulu yang dimanja oleh Allah, itu kaum Bani Israel kan. Nah sekarang yang dimanja orang Indonesia. Sudahlah berbuat zalim kayak apapun, tidak dihukum sama Allah di Indonesia. Tidak dihukum. Kalian berbuat soleh, berbuat yang bagus, pahalanya juga sama kelihatan. Malah kadang-kadang enjoyan yang banyak maksiat itu kan. Duit banyak, lagi sakit. Enjoy, sakit, rezekinya lancar. Itu iya itu. Benar besar itu. Makanya kadang-kadang saya berpikir jalan kajian itu apa ya iya. Sehingga saya itu menghindar untuk berbicara pahala. Nanti saya ngomong kamu dapat pahala sekian, mana buktinya? Pokoknya gitu. Nah sekarang kita real aja, kita melakukan puasa ini ya karena perintah, perintah apa? Aku tidak peduli dapat apa, tapi ending kita secara akal melaksanakan perintah titik. Diterima tidak diterima, sah tidak sah, itu bukan urusan kita. Kalau nanti kalau urusan sah dan tidak sah, ya itu tadi pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Ribut lah, tidak jadi kuasa. jadi ribut banget. Iya, sama dengan sholat itu, ya gitu. Menurut ini, sudahlah kamu sholat. Yang penting takbiratul sama. Masalah doa itu tidak sama, itu terserah, Fatihahnya sama. Gitu lah ya. Sujud rukunya sama. Sendakep tidak sama, itu bukan urusan. Nah, jadi ya, mestinya itu di-share, dicerahkan kepada umat, sehingga umat itu melakukan ritual-ritual perintah itu ikhlas jadinya. Bukan karena kiainya, bukan karena ustadznya, bukan karena siapa gitu loh. Aku bisanya begini ya begini. Ya, lilahnya di situ. Nah, saya lebih senang membicarakan hal yang seperti itu. Masa kamu nanti kalau gini dapat pahala sekian. Gimana? Buktikannya gimana? Gitu. Amalin. Ya, jadi terus. Ya akhirnya kan ada tadi di YouTube itu, anak kecil, yang satu bawa kotak Pajero, yang satu megang becak. Wah kamu ini kok sombongnya cuma tukang becak. Apa kamu udah ngerti? Aku walaupun tukang becak, aku selalu sholat sunat qobliyah subuh, sholat 2 fajar. Memang kenapa? Orang kalau sholat sunat qobliyah subuh atau sholat 2 rakaat fajar itu menjadi orang kaya, kekayaannya milkus samawati wal ardh, memenuhi langit dan bumi. Jadi kaya aku sama kamu. Akhirnya kita titik. Keluarlah berarti. Oh itu cuman milkus samawati wal ardh berupa becak. Ini lebih berhemat. Apa kamu tidak paham? Setelah sholat duha itu pahalanya di samping pahala surga, sama kekayaannya juga seluas langit dan bumi. Pilih mana kamu becak dengan mobil?
Enggak dia naik geng. Dibandingkan amalan itu. Nah itu akhirnya kan ribut apa itu Pak? Bukan ribut ibadah, ribut hasil. Iya, bukan ribut ibadah, ribut Nah, kita hasil dulu kan kan. orang Jawa atau orang Indonesia sudahlah kamu dasar itu dunia. Ya kayak pondok-pondok dulu itu. Setelah sarnongkan, kenapa kok ada filosofi? Karena dulu musuhnya Belanda. Jadi kalau tidak digitukan, tidak benci sama Belanda itu. Nah sekarang Belanda sudah hilang, dunia tinggal milik kita, kok kita diamkan itu. Maksudnya harus dirubah lah. Sehingga pembelajaran di pesantren itu mestinya dikurangi, materi tulis itu dikurangi, tapi praktek keduniaan. Kayak Yusuf Mansur itu orang itu cerdas, anaknya itu kalau sekolah tidak pernah dibiayai beliau, tapi dia dikasih bekal, bawa pulpen yang banyak, bawa buku, bawa penghapus, diajarin aja. Temanmu kan banyak yang pensilnya hilang, ya beli ke saya, jangan pinjam. Akhirnya dari situ dia menjadi belajar dan berbisnis. Sampai yang tertua di Amerika ya begitu, ya bisnis, tapi tetap dengan sekolah. Makanya Yusuf Mansur lah kan jadi pendakwah paling kaya, punya paitran orang itu kan. Gitu loh. Ya walaupun tetap banyak orang tidak seneng karena beliau transaksinya dengan Allah selalu dengan bisnis. Ya tidak masalah itu, bagi saya itu kan memang keluasan Allah itu menimbulkan beberapa sisi. Lah mana yang bisa kita tangkap gitu. Nah, saya termasuk orang yang ketinggalan, artinya tidak pernah diajari bisnis, setiap bisnis bangkrut. belajar dengan Nando. Mungkin gini, saya tuh sudah tak alami semua mulai bisnis itu, mulai bisnis take over. Nah, dulu take over yang karena tergiur dikasih uang transportasi kan sama uang makan. Tapi kita cek, kalau 1 minggu udah dapatnya berarti putus kontrak kerja kan gitu. Jadi masa ya tiap 1 minggu ganti lagi. Karena apa? Tidak pernah memenuhi target. Udah bisnis pasaran, ngejar pasar, itu sudah tak alami semua. Bertani, bercocok tanam sampai sama teman orang Taiwan itu wis. Ya sudah. Jadi, itulah antiknya di Indonesia. Kenapa? Karena memang kalau ada mitra bisnis kok yang satu tidak ngerti hitungan bisnis itu jadi korban, dibully terus ada. Lalu sampai ada orang, enak ya bunyi sama Pak Yai. Kenapa? Mudah dibohongin. Kalau kita kadang-kadang kan ngomong, udahlah gimana enaknya, mestinya kan dia yang punya hitungan. Jadi baginya tetap walaupun kita tidak melihat, tidak apa, itu mestinya pikir saya gitu. Ternyata kepercayaan itu disalah tafsirkan, kemudahan dibohongi itu. Ya sudah selesai. Jadi saya pernah dikasih peluang untuk jualkan tanah, tak kaplek-kaplek. Ya sudah, ini dihitung, dikalkulasi selama 3 tahun keuntungan 400 juta lah, ya bersih itu. Wah seneng kan itu. Ternyata perjalanannya di luar tuh cepat gitu ya. Udah tahu-tahu si bendahara ini ya kayaknya. Karena saking cepatnya dia terus misahkan diri. Karena kita tidak pernah nanya, ya tadi dibully, dianggap mudah dibohongi. Jadi kita tuh belum ada komitmen secara mandiri. Jadi selalu mencari peluang
untuk saling mengalahkan. Sama ustadz pun begitu, di bidang keagamaan juga begitu. Jadi kadang-kadang orang ketika sudah bisa dibodohi, terus menjadi pengikut, ya sudah, terus jadi pasar lagi sudah. Nanti dijualan politik terusan. Dulu anak buah saya banyak, dia sendiri yang dapat, tokohnya anak buahnya tidak dapat. Hal-hal kayak gitu itu di Indonesia subur. Itu di luar negeri tidak bisa. Nah, berarti saya mau berpikir yang hilang di antara kita itu penghormatan pada sesama, penghargaan pada sesama. Pokoknya itu inti ajaran agama, menghormati sesama. Jadi yang banyak di antara kita itu bagaimana menghormati saya, tapi bukan bagaimana saya menghormati mereka. Itu yang hilang. Itu kata kunci akhlakul karimah. Di Indonesia itu akhlakul karimah, bahasa agama murni itu cuma retorika, cerita. Kenyataannya tidak ada. Ya kan?